Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Esa Penilta Amiruddin, salah satu dosen program studi Bahasa Inggris di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Dayanu Iksanuddin. Pada hari ini, mata kuliah yang akan saya ajarkan adalah Language Acquisition atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan pemerolehan bahasa. Ada 3 komponen penting yang akan saya terapkan, yaitu DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Untuk menerangkan lebih lanjut terkait 3 komponen ini, terlebih dahulu saya akan menjelaskan terkait deskripsi mata kuliah, capaian mata kuliah, serta metode apa yang akan saya terapkan. Mata kuliah ini berfokus pada teori proses pemerolehan bahasa pertama yang berpusat pada teori behaviorism dan teori LAD atau Language Acquisition Device. Selain itu, mata kuliah ini juga membahas tentang pembelajaran bahasa kedua pada orang dewasa, teori behaviorism and second language learning. Sedangkan untuk capaian mata kuliah diharapkan setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa mampu menjelaskan teori first language acquisition serta menerapkannya dalam bidang pengajaran bahasa Inggris. Berikutnya, mahasiswa mampu menjelaskan proses anak dalam memperoleh bahasa pertamanya dari bahasa yang digunakan oleh orang dewasa di sekitarnya. Berikutnya, mahasiswa mampu menjelaskan kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam proses pembelajaran bahasa kedua dan mengimplementasikan pengetahuan tersebut dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam pengajaran bahasa Inggris. Dengan capaian tersebut, topik yang akan dibahas adalah First Language Acquisition and Behaviorism and Inadequacies of the Behaviorist Approach. Yang kedua, An Innate Language Learning Capacity and the Grammatical Development of Children Listening. Yang ketiga, Cognitive Factors in First Language Acquisition. Yang keempat, The Language Environment of the Child. Yang kelima, Transfer and Interference. Yang keenam, Levels of Difficulty in Second Language Learning. Yang ketujuh, Testing the Predictions. Yang kedelapan, Habit Formation versus Creative Construction. Dan untuk metode yang saya gunakan adalah ceramah dan diskusi presentasi. Berikutnya terkait 3 komponen terkait pengajaran DIA tadi, Delivery, Interaction, and Assessment. Dalam mendelivery materi, referensi yang saya gunakan adalah buku berjudul Foreign and Second Language Learning by William T. Littlewood, cetakan Cambridge University. Untuk buku pendukung, saya memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk menggunakan buku apa saja atau jurnal yang memiliki relevansi dengan materi yang dipelajari. Hal ini saya lakukan agar mahasiswa memiliki kebebasan dalam memilih buku pendukung. Kiranya buku tersebut atau jurnal tersebut memudahkan mereka dalam memahami materi atau buku utama yang kami gunakan. Tentu saja buku atau jurnal tersebut harus dari sumber yang terpercaya atau terqualified baik. Kemudian untuk interaction, karena metode saya adalah diskusi, presentasi, dan ceramah, jadi di setiap minggunya akan selalu ada presentase yang dilakukan oleh mahasiswa. Dalam diskusi presentase itu akan ada interaksi antara kelompok penampil atau presenters dan audiens atau kelompok lain yang menanggapi. Di sesi ini saya memberikan ruang khusus interaksi antara mahasiswa penampil dan mahasiswa dari kelompok lain atau interaksi antar mahasiswa. Kemudian metode kedua adalah ceramah. Di sesi ini saya melakukan evaluasi presentasi mahasiswa sekaligus pemaparan menyeluruh terkait materi yang dipresentasikan, sehingga akan terjadi interaksi dan diskusi atau Q&A juga antara saya selaku dosen dan para mahasiswa. Komponen terakhir adalah assessment. Untuk assessment, pada saat kuliah perdana, kontrak perkuliahan sudah disetujui bersama bahwa poinnya adalah kehadiran 10%, sikap 5%, tugas 5%, praktek 10%, ujian tengah semester 30%, serta ujian akhir semester 40%. Dengan kejelasan penilaian ini, maka mahasiswa diharapkan dapat
memaksimalkan effortnya agar memperoleh nilai yang diinginkan atau nilai maksimal. Demikian rencana pembelajaran semester singkat terkait mata kuliah ini dan berikut pengajaran saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you guys? Fine. Okay. Today we are going to learn about first language acquisition karena our subject ini tentang language acquisition. Maka di materi ini kita akan mempelajari how the children acquire their first language. Nanti kita di topik berikutnya we are gonna learn about second language learning. Tapi untuk hari ini kita akan fokus pada we focus on first language acquisition. Yang pertama, what do you know about first language? Apa dulu itu first language? What do you know about first language? What I know about first language is a language that a person know when they were a child. The first language they will know when they are child. Jadi menurut saya first language itu kayak bahasa yang pertama kali seseorang dapat saat dia masih kecil begitu. So kalau ibu tanya asking, what is your first language? My first language is I think Indonesian. Indonesian, but Bawal dialect or Yes, Bawal dialect. Bawal dialect. Kita generalkan bahwa itu Indonesian language. Yes. Okay, thank you Arif. Next you. What do you know about first language? First language merupakan bahasa pertama yang ada pada manusia sejak lahir, yang secara langsung dari interaksi dari sosialnya, misalnya masyarakat, keluarga, terutama keluarga. Okay. Jadi kalau kamu mau ini underline the meaning of first language one sentence. Bahasa ibu. Bahasa ibu, yes. Apa bahasa ibu sentence? Mother Thank language. you very much to you. What do you know about first language? Ini first language itu manusia pertama kali mendengar bahasa yang dikeluarkan oleh pendatang dari keluarga atau masyarakat. You, Rosie, you have the same opinion with Yes, I think I have the same opinion with my friend. I think the first language itu bahasa yang pertama kali kita dengar di lingkungan. bahasa yang pertama kali kita dengar di lingkungan. Okay, thank you very much. And now, what is acquisition? Coba baca first language acquisition. First language acquisition. You, First language acquisition. you. First language acquisition. Okay, thank you. First language acquisition. Basically, kalian sudah paham apa itu first language, bahasa pertama atau bahasa ibu. Now kita pindah ke first language acquisition. Jadi akuisisi ini seperti yang kita ketahui maknanya adalah pemerolehan. Jadi ada perbedaan, kan ada first language, it means ada juga namanya second language. What we are doing now is sebenarnya kita learning our second language. Jadi ada perbedaan kita di kelas bahasa Inggris, maka kita sedang mempelajari bahasa kedua kita. Karena bahasa pertama kita tadi adalah our first language is Indonesian, and then our second language is English. What we are doing now, that's what. Okay, kita punya akuisisi ini dan kita punya learning. Ini tuh dia merefer ke, kalau learning dia merefer ke second language. Kalau first language dia merefer ke akuisisi atau pemerolehan. Nanti pada topik tentang second language kita akan jauh lebih paham tentang ini. Tapi untuk for now kita masih still focus on first language acquisition. Jadi bagaimana anak-anak itu dia memperoleh bahasa pertamanya. Oke, kita masuk ke teorinya dulu. Jadi dalam pemerolehan bahasa pertama, ini kan pemerolehan bahasa pertama, first language acquisition. Pemerolehan
pertama adalah teori behaviorism yang dari yang namanya Skinner. Jadi kita baca dulu Rosdi, bisa dibacain tentang yang pertama. Before the 1960s, the study of child image was dominated by the behaviorist approach to image learning. The best known proponent of this approach was B.F. Skinner. Ini cuma mengangkat saja. Jadi teori yang mengangkat teori tentang pembangunan bahasa, itu ada beberapa teori. Teori pertama adalah teori behaviorism. Behavior tentang perilaku. Apa sih perilaku ini? Apa yang dimaksud dengan pembangunan bahasa dan teori tentang behaviorism? Jadi teori behaviorism ini yang menurunkannya adalah Skinner atau B.F. Skinner, Bruce Frederick Skinner. Nanti kalian lihat di bukunya. Kalau kalian juga mau download atau kalian cari tahu tentang latar belakangnya Pak Skinner ini, dia American psychologist and intentional exponent of behaviorism. Apa yang penting kita paham dulu bahwa behaviorism itu dari Bapak Skinner ini. Oke? Kita nextnya lagi, mari kita pahami apa itu behaviorism. Oke? Baca Ari. Language is not a mental phenomenon. It is behavior. Like other form of human behavior, it is learned by a process of Habit habit formation in which the main components. The first one is the child imitates the sounds and patterns which he hear around him. Oke, stop di sini. Adalah tentang behavior, tentang perilaku. Jadi kita nanti kita coba dihubungkan apa hubungannya language dan behavior. Behavior maksud di sini kamu jangan merifer ke perilakuan karena kita membahas tentang pemulihan bahasa. Ya, perlu diambil di sini karena kita ini kan tentang IPIP, tentang bagaimana teaching our students. Jadi jangan merifer ini ke behavior siswa, tapi ini tentang behavior tentang bagaimana bahasa itu diperoleh. Apa sih hubungannya tentang pengelolaan bahasa dan behavior itu? Jadi language itu dia tidak mengatakan bahwa tidak ada mental itu kan dia masuk dalam main. Ada kerjaan otak gitu, ada mental phenomenon. Tapi behaviorism ini, teori behaviorism ini dia mengatakan bahwa pengelolaan bahasa itu tentang perilaku. Tidak ada hubungannya dengan mental phenomenon. Oke? Kita lanjut lagi, like other forms of human behavior, it is learned the process of habit formation. Berarti behavior ini dia merujuk pada habit. Apa itu habit? Kebiasaan. Berarti ada yang dia kalau habit itu kebiasaan itu karena apa? Sering dilakukan. Atau ada yang dia sering dilakukan yang habit. Nanti kita mulai paham nanti apa yang dimaksud dengan sering dilakukan. Dia underline di situ bahwa apa itu habit formation. Yang pertama, baca dulu. Baca nomor pertama, baca dulu lagi. The child imitates the sounds and pattern which he hear around him. I will give you 2 minutes untuk paham the child imitates. Apa itu imitates? Meniru. Ini kamu harus bayangkan bahwa behavior itu bukan tentang perilaku, tapi tentang meniru bahasa. Oke? Jadi behaviorism itu kita selalu fokus pada perilaku. Di sini tentang language acquisition, tentang bagaimana bahasa itu diperoleh, dan kita fokus pada bagaimana perolehan bahasa pertama itu dan payungnya adalah teori behaviorism. Jadi teori behaviorism itu ada lagi dia bukan tentang mental phenomenon. Jadi karena ada teori lain yang mengatakan bahwa dia bukan cuma fokus behavior, tapi itu nanti kita bahas di berikutnya. Jadi kita perlu paham di sini bahwa behavior itu adalah perilaku yang menuju meriver dasarnya bahwa perilaku meniru bahasa. Jadi bukan tentang bapaknya dia
mencuci, anaknya mencuci bukan ya, tapi tentang perjalanan bahasa. Misalnya ibunya ngajar ini, kita misalnya saya orang Katolik kali lupa, ibu saya my first language is kali lupa. Jadi saya memilih. Tapi ini ibu mau tanya juga dari kalian, mau lihat kalian punya understanding about the child imitates the sound and pattern which he hears around him. Jadi mungkin saya kasih lihat dulu ya. Istilahnya saya kasih pemanasan dulu, baru kalian coba cari contohnya di lingkungannya around you. The child imitates the sound and patterns which he hears around him. Saya kasih yang sederhananya saja. Jadi anak itu kan selalu bilang anak itu biru. Tapi ada teori lain sebelum ini kita ibu memang dia langsung bilang the child imitates the sound and pattern which he hears around him. Tapi sebenarnya sebelum kita mengimitate itu anak-anak sebelum dia meniru, dia observe dulu ya. Dia observe dulu. Observe itu apa? Dia lihat dulu, dia dengar dulu, dia lihat dulu, dia dengar dulu. Okay? The child imitates the sound and patterns which he hears around him. Ibu perlu underline sih. He di situ bukan menunjukkan model laki-laki ya. Karena ketika kita membaca biasanya dia pakai kata he untuk menunjukkan subjeknya boleh laki-laki, boleh perempuan, boleh anak laki-laki, boleh anak perempuan. Ini first language ini you should understand bahwa ini untuk anak-anak. Mungkin kalau saya punya anak kecil itu bisa kita 8 bulan sudah mulai ngomong kan, sampai tahun itu sudah mulai fasih, ya kan? Oke, yang pertama ada the child imitates the sound and patterns which he hears around him. Jadi sederhananya teori ini mengatakan bahwa bahasa yang diketahui oleh anak itu adalah bahasa yang dia dengar di sekitarnya. Oke, bahasa yang dia dengar di sekitarnya. Jadi kalau kamu perkenalkan bahasa Buton misalnya, maka anak itu akan menurut dengan bahasa Butonnya. Oke, kemudian kalau tapi kan yang kita apa yang kita kuasai di bahasa yang kita kuasai pasti itu kita ajar juga ke anak kan. Oke, misalnya bahasa Buton tadi, kalau orang tuanya orang Buton bisa dia pakai bahasa Buton gitu. Kalau kita biasanya kalau orang tua dia mix, biasanya dia pakai bahasa Indonesia saja. Misalnya satunya orang Jawa, satunya orang Buton. Jadi mereka tidak saling tahu. Dia tidak tahu bahasa Jawa, yang sebenarnya yang perempuan tahu bahasa Jawa, begitu sebaliknya. Jadi mereka biasanya menggunakan bahasa Indonesia. Jadi anak itu dia akan mengikuti bahasa Indonesia, misalnya begitu. Sekarang pertanyaannya adalah misalnya anak itu dua-duanya ini, kedua orang tuanya ini adalah orang Inggris. Mereka asli itu Inggris, tapi sudah stay lama misalnya di Bau-Bau. Mereka pun menggunakan bahasa Bau-Bau. Pertanyaannya, anaknya nanti ini bahasa pertamanya adalah bahasa Inggris atau bahasa Bau-Bau? Jawab sekarang dan berikan alasan kalian. Oke, silakan terus dulu. Speak order. I think bahasa Bau-Bau. Bahasa Bau-Bau. Why? First language. Why? Karena mengikuti the first atau pertama yaitu the child imitates the sound and pattern which he hears around him. Jadi yang akan ditirukan anak itu pertama kali adalah bahasa yang dia dengar di sekitarnya. Karena jika orang tuanya biasa memakai bahasa Bau-Bau, otomatis anak juga akan memakai bahasa Bau di first language-nya. Thank you very much, Mas. Ya, silakan Ali. Jawaban saya sama dengan Diana. Jadi anak itu bahasa pertamanya itu bahasa Bau-Bau. Dikarenakan walaupun kedua orang tuanya orang Jerman, tapi karena orang tua sudah lama tinggal di Bau-Bau dan setiap hari menggunakan bahasa Bau-Bau, otomatis anak itu sering dengar bahasa Bau-Bau. Jadi berdasarkan yang sudah dijelaskan tadi bahwa anak-anak itu yang ditiru bahasa bahkan yang didengar di sekitarnya. Jadi
you must know about. Thank you very much. I think you got the point. Bahwa sekarang kita mulai paham. Yang tadi di tahun 1960-an mereka berkonsentrasi pada perolehan bahasa pertama. Ya, kalau kita mungkin masih pusingkan ini kemerdekaan. Iya, mereka berkonsentrasi pada ilmu ini. Artinya ilmu ini kalau kita lihat, jadi ini karena mereka menyajikan teori, kita mau belajar. Jadi coba kita, apakah kamu penganut teori behaviorism? Jadi walaupun kedua orang tuanya orang Inggris, tapi kalau yang digunakan di rumah bahasa Indonesia, ya si anak ngikut. Jadi bukan ikut turunan darahnya maka dia berbahasa Inggris. Ada juga misalnya orang Belanda di zaman dulu dia kebiasaan, atau orang Cina sekarang, Cina di Surabaya sana, justru mereka lebih mendok dari orang Surabaya. Karena mereka daripada bahasa Mandarinnya, karena mereka walaupun paketannya Chinese, di sekitarnya pakai bahasa Surabaya. Akhirnya jadi teori ini kira-kira kita mengamininya. Jadi walaupun apa turunannya, ya dia belajarnya di lingkungannya dia belajar apa. Bahkan kalau kita lihat mereka Chef Arnold itu mendominasi dia jalan sekali. Langsung dia cancing cong. Oke, thank you. Saya rasa you have understood about the theory for number 1. Kita pindah ke number 2. Coba baca dulu siapa ini kamu yang for number 2. Number 2 people recognize the child's attempts is being similar to the adult models and reinforce reward the sounds by approval or some others desirable action. Oke, thank you. Satu lagi, coba baca. Iya, please you. Number 2, people recognize the child attempts as being similar to the adult models and reinforce reward the sounds by approval or some others desirable reaction. Jadi di sini tuh di teori yang kedua dari ini adalah people recognize the child's attempts as being similar to the adult models and reinforce. Coba cari makna reinforce. Jadi what's the meaning of reinforce? Apa reinforce? What is reinforce in Indonesia? Kalau reward? Hadiah. Oke. Jadi di sini yang pertama tadi kalau dari teori ini dia mengatakan bahwa pertama dalam perolehan bahasa pertama itu anak itu memilih. Tapi sebenarnya dari lain dia ada observasi. Anak dia observe dulu. Tapi di teori ini tapi tidak apa-apa sama. Dia observasi dulu. Dia observe. Yang pertama dia observe. Kalau teori ini dia menggunakan orang lain. Tadi oke. Yang kedua imitate. Yang ketiga itu reinforce. Reinforce itu penguatan. Jadi di dalam perolehan bahasa pertama itu ada teori yang namanya positive reinforcement and negative reinforcement. Reinforcement tadi penguatan kan? Di sini ada jadi perolehan bahasa pertama itu teori yang bisa ada namanya positif dan negatif reinforcement. Oke. Apa itu reinforcement? Jadi ketika anak-anak itu belajar, misalnya anak itu dia mulai diajarkan anaknya, ibunya mengajarkan anaknya ini tuh banana. Terus dia mengajarkan juga this is apple. Tapi kalau kalau aku dulu kita pakai bahasa kita supaya tidak lebih dari mengerti. Ibu yang mengajarkan ini banana, and
then for example, dan yang buah kedua adalah apple. Oke, hari berikutnya anak itu mulai kopi. Ini tuh banana, and then this is apple. Ini tuh pisang dan ini tuh apel. Hari berikutnya mamanya cuma bawa banana, and then anak itu dia menyebut apel. Misalnya apel. Maka si ibu dia mengatakan bukan, ini pisang, ini banana, ini pisang, ini pisang, misalnya. Ini pisang, bukan apel, bukan. Yang mana positif dan yang mana negatif? Ini disebut positif atau negatif? Positif. Yang kedua, anak itu mamanya dia bawa lagi besoknya, mamanya dia bawa lagi dia kasih lagi pisang. Anak itu dia bilang mama pisang. Yang mana positif, yang mana negatif? Yang pertama negatif. Yang pertama negatif, yang kedua positif. Jadi reinforcement yang masuk di sini adalah ketika anak-anak sudah biru, dia sudah tahu bilang pisang, dia sudah tahu bilang ada, for example ya, ini anak, ini anak pisang, ini apel, pisang, selalu ada gitu, pisang, ini apel. Besoknya anak itu selalu menyebut ini teori kedua, namanya positive and negative reinforcement. Pembentukan perolehannya, kamu harus mengalahkan ini pembentukan perolehan. Ini pisang, ini apel. Besoknya anak itu selalu menyebut pisang dan apel. Bukan anak, bukan ini pisang, pisang. Negative reinforcement itu yang mengatakan kalau itu salah. Dan positive reinforcement penguatan. Reinforcement itu penguatan. Dari luar itu hadiah tadi. Hadiah yang maksud itu adalah kalau benar betul anak saya dulu. Dan itu menjadi penguatan. Dan itu menjadi penguatan. Jadi ketika sudah ada imitate harus ada penguatan supaya anak itu tidak keliru menggunakan bahasa. Misalnya, jadi ketika dia sudah meniru yang proses kedua adalah reinforcement. Ketika kalau dia salah, maka dia bilang bukan pisang, itu apel, atau bukan apel itu pisang, itu negatif. Dia harus patahkan yang keliru. Kalau sudah benar, pintarnya anak, pintar. Sama kalau kita menyuruh, ambil pempes. Dia pergi ambil dulu. Bukan. Ambil pempes, bisa kita kasih contoh lagi. Pempes, kita selalu kasih gerakan. Ambil pempes. Itu yang pempes. Pintarnya anak, ada penguatan. Jadi dia tahu bahwa ini pempes, ini salah, ini bukan botol, ini bukan susu, ini pempes. Jadi ada penguatan, harus ada penguatan seperti itu. Jadi begitu waktu kamu kalau bahasa kerjanya orang tua itu ada negatif reinforcement, ada positif. Terima kasih atas partisipasi hari ini. Thank you very much guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.